Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Happy yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Baik, di sini subtema yang saya ambil yaitu tentang kesehatan. Tujuan dari pemaparan saya ini yaitu pentingnya kesehatan dan gizi sejak usia dini. Pokok-pokok materi yang akan saya kupas hari ini tentang pengertian kesehatan, ciri-ciri kesehatan, serta faktor yang mempengaruhi kesehatan. Baik, sebelum saya memaparkan pemaparan saya, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu seperti yang teman-teman sudah katakan sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, tolong jangan ditinggalkan. Seperti itu. Nah, saya perkenalkan, nama saya yaitu Priwanti Halim SPD. Saya bertempat tinggal di Kota Tangerang, di Provinsi Banten. Saat ini saya sebagai pengelola di PAUD KB Kemuning dan juga sebagai pengurus Himpodi Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, juga peserta pelatihan calon pelatih PCP Angkatan 4 tahun 2020 sama dengan ibu-ibu semuanya. Baiklah, saya akan mulai pemaparan saya ini, yaitu tentang yang pertama, pengertian kesehatan. Kesehatan adalah kondisi terbaik anak yang menunjukkan keseimbangan dalam dimensi fisik, sosial, mental, ekonomi, termasuk di dalamnya perilaku. Yang dimaksud dengan dimensi pengertian kesehatan tentang fisik, yaitu tidak adanya penyakit tertentu yang diderita oleh anak. Sementara dari definisi sosialnya, ada kaitannya dengan hubungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak tersebut dapat berinteraksi, beradaptasi, dan juga berkomunikasi dengan baik di dalam lingkungan tempat dia tinggal. Definisi mental. Definisi mental ini anak tersebut terbebas dari tekanan atau stres dan ancaman kondisi yang tidak menyenangkan. Anak tersebut akan tampak ceria dan semangat. Satu lagi dari dimensi ekonomi, ini yaitu menyangkut tingkat produktivitas. Pada anak yang produktivitasnya tampak dari ide-ide dan gagasan maupun karya-karya kreatif yang dihasilkan. Dari sisi perilaku, perilaku ini tampak dari tindakan anak sehari-hari yang mengacu pada perilaku hidup sehat. Di sini ada para ahli yang mengatakan, salah satunya saya ambil yaitu dari Perkins 1938, beliau menyatakan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antar bentuk dan fungsi tubuh yang berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sementara menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sini ciri-ciri anak sehat. Kita bisa melihat ciri-ciri anak sehat itu ada 3, yaitu bisa dilihat dari segi fisik, segi psikis, dan segi sosialisasinya. Dari segi fisiknya bisa kita lihat dari pertumbuhan anak. Anak tumbuh begitu sehat, dari rambutnya yang bersih, tidak kusam, kulitnya juga tidak kusam, kuku bersih, seperti itu. Dan dari psikisnya mental anak, cara berpikir anak, dan pendidikannya. Sementara dari segi sosialisasinya, anak dapat bergaul dan membaur kepada teman-temannya. Nah, di sini status gizi dalam perkembangan anak mempunyai tanda-tanda, yaitu yang pertama, tumbuh proporsional, di mana tinggi dan berat anak itu badannya seimbang dengan usia dia.
Yang kedua, tahapan perkembangannya tidak terlambat dari motorik, kognitif, dan sosialnya. Anak tersebut tampak aktif, gesit, dan gembira, tidak lesu, tidak loyo, seperti itu. Lalu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tidak menderita penyakit batuk, pilek, atau mencret, dan lain-lainnya. Itu untuk yang status gizinya baik. Seperti itu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kesehatan anak. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu perilaku. Yang kedua, lingkungan. Ketiga, pelayanan dan pelayanan kesehatan, dan yang keempat itu keturunan. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan anak melalui perilaku. Perilaku itu yaitu salah satu bentuk perilaku adalah gaya hidup anak yang tidak sehat. Ini mempengaruhi kesehatan anak. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang itu terbiasa dengan mengkonsumsi makanan junk food, yaitu makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet, minuman yang juga pakai bahan pengawet. Itu anak sekarang itu sering dan suka sekali makanan seperti itu. Padahal itu semua sangat mempengaruhi faktor kesehatan anak. Juga lingkungan. Di sini lingkungan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena di lingkungan inilah anak kita bisa berpengaruh dari segala macam penyakit. Contohnya, lingkungan anak tersebut apakah mempunyai air bersih, aliran udara, siklus udaranya, dan juga kondisi sarana dan prasarana itu semua harus terjaga kebersihannya dan keamanannya. Itu faktor pengaruh kesehatan dari lingkungan. Dari pelayanan kesehatan juga mempunyai faktor yang mempengaruhinya. Karena di faktor kesehatan ini menyangkut dengan petugas kesehatan yang berkualitas dan dengan diimbangi kelengkapan sarana dan prasarana. Jadi pelayanan kesehatan kalau hanya ada pelayannya doang, ada perawatnya doang, tapi tidak mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana, itu sama saja tidak mendukung untuk kesehatan di lingkungan kita. Yang terakhir yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan atau genetik ini adalah faktor yang paling kecil di antara faktor pengaruh kesehatan anak. Karena yang perlu diwaspadai di faktor keturunan ini adalah kemungkinan anak apabila dilahirkan dari orang tua yang memiliki resiko penyakit bawaan. Jadi sehingga jika anak telah lahir dengan dari ibu yang punya penyakit bawaan itu, ya itu kita bisa menjaga kesehatan anak tersebut sehingga bisa menekan risiko dari penyakit yang dibawakan oleh ibunya, seperti itu. Ya, jadi kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita dari sejak dini, seperti itu. Nah, paparan saya sepertinya sudah semua saya paparkan. Di sini saya hanya akan menyimpulkan dari yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dari kesehatan. Jika engkau mencintai dirimu, engkau tak akan merusak kesehatan jiwa dan ragamu dengan kebiasaan buruk. Itu kata Mario Teguh. Yang paling indah di dunia adalah diberikannya kesehatan dan keluarga yang bahagia di saat usia makin bertambah. Demikian saja Bu Happy dan teman-teman sekalian pemaparan saya pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi